Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi sahli sadri wa yassiri amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, nikmat dari Allah Subhanahu wa taala di malam yang mulia ini kembali kita bisa berkumpul untuk bersama-sama memperingati kelahiran makhluk yang paling mulia, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga berkah perkumpulan ini segala hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala kebingungan di hati kita diberikan ketenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga berkah perkumpulan ini kita pulang dari tempat ini menjadi orang yang lebih baik sampai pada puncaknya. Semoga Allah tutup umur kita dalam keadaan baik, dalam keadaan husnul khatimah bi khair wal afiyah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dengan salam selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita baginda agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa yang kami hormati dan kami takdimi para habaib, para alim, para ulama, para kiai, para ustadz, para tokoh masyarakat. Wabil khusus kepada saudara kami Sayyidi Al-Ustadz Muhammad Haikal bin Faisal bin Ali bin Abdul Hamid, dan juga kepada keluarga besar susunan ketakmiran Musollah Darussalam yang kami hormati dan kami takdimi, segenap panitia yang sudah bekerja keras untuk terjadinya acara ini, dan juga tidak lupa kepada putra terbaik Desa Ketapang, Bapak Lurah, beserta seluruh perangkatnya, Bapak RT, Bapak RW, dan semua yang telah datang ke tempat ini. Kita doakan semoga beliau semua diberikan panjang umur oleh Ta'ala, berikan kesehatan yang sempurna, zahiran wa batinan, amin ya rabbal alamin. Dan kepada seluruh jamaah hadirin dan hadirat, muslimin dan muslimat, para pecinta baginda agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, nikmat dari Allah Subhanahu wa taala karena malam ini kita mengenang kelahiran makhluk yang paling mulia, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena dengan mengenang, dengan menceritakan kembali Nabi Muhammad SAW, maka Allah akan memberikan ketenangan kepada hati kita. Karena kita tahu bahwa dengan menyebut nama beliau saja akan diturunkan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan oleh para ulama, inda dzikri salihin tanzilu rahmah, fa kaifa bi dzikri aslahi salihin fa huwa sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita bercerita tentang orang-orang soleh, tempat itu akan turun rahmat, tempat itu akan turun ketenangan. Lalu bagaimana kalau ada masyarakat kumpul yang diceritakan bukan orang soleh, tapi pemimpin orang yang soleh, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tempat itu akan turun sakinah, akan turun ketenangan. Tempat itu akan dihadiri oleh malaikat Allah. Dan tempat-tempat yang menceritakan Nabi Muhammad SAW akan diberikan berkah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi hidup nih Ibu butuh berkah. Berkah itu ada, bukan tidak ada, berkah itu ada. Orang yang hidup tidak memiliki barokah, maka dia hidup dalam keadaan tidak enak di dunia, di kubur atau di barzah. Tapi orang yang dia itu mendapatkan barokah, maka di dunia dia akan enak, nanti matinya enak, di barzah dia enak, dan sampai pada puncaknya ketemu dengan makhluk yang paling barokah, yaitu Nabi Muhammad SAW. Barokah itu apa Habib? Ziyadah khair, bertambah kebaikan. Dan ziyadul khair, bertambah kebaikan itu bisa kita dapat saat kita mendekat kepada makhluk yang paling barokah, yaitu Nabi Muhammad SAW. Sampai lihat bagaimana Allah Ta'ala mengatakan beberapa ayat tentang barokah. Allah berfirman dalam Al-Quran, Inna anzalna minas sama'i ma'an mubarakan. Kata Allah Ta'ala, sesungguhnya kami turunkan dari langit ma'an mubarakan,
Air yang penuh barokah. Maksudnya apa? Air hujan. Jadi katanya Allah, air hujan tuh barokah. Kalau air hujan saja barokah, Pak. Lalu bagaimana dengan hujan rahmat ketika diceritakan Nabi Muhammad SAW? Maka lebih barokah. Itu dikatakan malaikat yang nurunkan hujan itu pernah ditanya, apa jenengan tahu dengan jumlahnya tetesan hujan yang turun ke bumi? Maka dijawab oleh malaikat yang mengatur hujan, malaikat Mikail, beliau mengatakan, "Galnam, saya tahu berapa tetes hujan yang turun di dunia ini, saya tahu. Berapa jumlahnya tahu. Apa ada yang sampai tidak ketahui? Ada. Apa itu? Jumlah tetesan rahmat, hujan rahmat ketika majlis menceritakan Nabi Muhammad SAW. Itu berapa yang turun tidak bisa dihitung. Kalau air hujan saja barokah kata Allah. Lalu bagaimana kalau hujannya bukan hujan air tapi hujan rahmat? Karena diceritakan makhluk yang membawa rahmat yaitu Nabi Muhammad SAW. Allah bercerita, tempat yang barokah. Apa tempat yang barokah? Ka'bah. Awala baitin wudi'a linnasi lalladzi bi Bakkata mubarakah. Kata Allah dalam Al-Quran, sesungguhnya rumah Allah yang pertama kali ada di bumi itu adalah Ka'bah. Apa kata Allah? Mubarak. Ka'bah itu penuh berkah. Semen tahu kenapa Ka'bah menjadi berkah? Ka'bah menjadi berkah karena adanya Nabi Muhammad SAW. Orang dulu itu Pak, sholatnya tidak ngadep kiblat. Dulu kiblat itu pernah pindah ke Palestina. Tapi kiblat kembali lagi pindah ke Mekah, itu barokahnya Nabi Muhammad. Gara-gara Kanjeng Nabi kepingin Ka'bahnya itu menjadi kiblat lagi, akhirnya yang asalnya orang sholat dulu di zaman Nabi Muhammad pernah pindah ke arah Palestina, berubah ke arah Ka'bah. Sehingga sampai seluruh dunia datang ke Ka'bah. Kenapa kok bisa didatangi? Lalu kenapa kita sholat menghadap sana? Semata-mata karena Allah menuruti makhluk yang paling dicintai, yaitu Nabi Muhammad SAW. Dan Allah bersihkan Ka'bah dari pasukan gajahnya, dari segala berhala di dalamnya. Untuk siapa? Untuk menyambut kelahiran Nabi Muhammad SAW. Berkah. Nabi Muhammad ini barokah. Kanjeng Nabi itu lahir ya, kurang lebih 50 hari sebelum kejadian itu dijadikan hari disebut dengan Ayamul Fil, hari gajah. Karena Abraham waktu itu datang dengan pasukannya ingin menghancurkan kota Mekah. Ka'bah akan dihancurkan. Sengaja sama Allah dibersihkan itu. Abraham dengan pasukannya, yaitu Ashabul Fil, Allah hancurkan semuanya untuk mengembalikan kemurnian Ka'bah. Kenapa? Karena di situ akan dilahirkan makhluk yang membawa barokah, yaitu Nabi Muhammad SAW. Itu burung ababil Bu, datang itu bawa 3 batu. Dicapitnya 1, di kakinya itu bawa 2. Diturunkan batu. Semua yang kena batu mati. Sampai tahu? Semua pasukannya itu mati kecuali 1. Rajanya tidak mati. Abraham tidak mati. Tetapi kena radiasinya. Karena panas sampai mengelupas kulitnya Abraham. Sampai beliau bisa lihat jantungnya sendiri. Saking ngelonyok badannya sampai mati dalam keadaan tersiksa. Karena kalau kena batu langsung mati. Allah tidak mau. Allah ingin memberikan hukuman yang berat. Dengan Allah hukum mati secara pelan-pelan, merasakan sakit yang luar biasa. Kenapa Allah berikan itu semuanya? Kenapa Allah nyatakan Ka'bah menjadi tempat yang barokah? Semata-mata karena untuk kekasihnya yaitu Nabi Muhammad SAW. Kalau Nabi Isa saja mengatakan sebagaimana Allah ceritakan dalam Al-Quran, waj'alni mubarakan ainama kuntu haitsuma kuntu. Kata Nabi Isa alaihissalam, aku ini dijadikan mubarakan. Aku ini dijadikan orang yang berkah, kata Nabi Isa. Di mana saya berada, saya akan diberikan berkah oleh Allah Ta'ala. Jadi Nabi Isa ini berkah. Orang sakit dipegang, sembuh. Orang buta dipegang, sembuh. Orang lumpuh dipegang, bisa jalan. Orang bisu dipegang, bisa bicara. Orang mati dipegang Nabi Isa, bisa hidup. Sampai Nabi Isa bilang, saya ini barokah. Dan itu diabadikan oleh Allah di Al-Quran bahwa Nabi Isa itu barokah. Kalau Nabi Isa aja barokah, kalau Ka'bah katanya Allah barokah, kalau hujan katanya Allah itu barokah, Allah yang bilang di Al-Quran kalau barokah, lalu bagaimana dengan pemimpinnya semuanya, yaitu Nabi kita Muhammad SAW. Maka barokah, semuanya mendapatkan berkah dari Nabi Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Karena barokah Kanjeng Nabi ini, Bu, keberkahan Nabi Muhammad, keistimewaan Rasulullah itu bukan karena sebab. Bukan karena sebab. Kalau yang lain karena Nabi Muhammad. Kalau Rasulullah karena datiyah. Datuhu syarifah. Datnya Nabi Muhammad ini memang berkah. Sehingga yang berhubungan dengan Nabi Muhammad berkah. Nabi Muhammad dilahirkan di hari Senin. Pak minta maaf Pak, hari Senin ini hari tidak terkenal. Kono wong kenal hari Senin, dono saya kenal. Dulu orang-orang itu mengagungkan hari Sabtu bagi orang Majusi, orang Nasrani, orang Yahudi itu mengagungkan hari Sabtu. Orang Nasrani mengagungkan hari Ahad, hari Minggu. Orang-orang dulu tuh mengagungkan hari-hari itu. Tidak ada mengagungkan hari Senin. Tetapi ketika lahirnya Nabi Muhammad SAW, hari Senin, hari yang tidak terkenal, sekarang menjadi hari yang barokah. Pada hari Senin itulah kita disunahkan puasa. Kenapa? Sebab karena di hari itu Allah pilih melahirnya makhluk yang paling barokah, yaitu Nabi Muhammad SAW. Madinah, Pak, Madinah itu tidak ada yang kenal, Pak. Bahkan Madinah itu dibilang tempatnya penyakit. Tidak ada orang ke Madinah Munawwaroh, dono. Orang ke sana itu tidak ada. Kalau Mekah iya, Palestina iya, tapi kalau Madinah tidak ada. Tapi sejak Nabi Muhammad tinggal di Madinah, barokah. Satu dunia sampai kiamat ke Madinah semua. Bukan karena Madinahnya, tapi karena orang yang tinggal di Madinah, yaitu Nabi Muhammad SAW. Allah pilihkan kelahiran Nabi Muhammad di bulan apa? Rabiul Awal. Siapa kenal bulan Rabiul Awal iki? Dulu mereka tuh mengagungkan bulan Rajab. Mereka mengagungkan bulan Muharram. Mereka mengagungkan Arba'atul Hurum. Tidak ada mengagungkan Rabiul Awal, tidak ada. Tapi Rabiul Awal menjadi bulan yang paling meriah selama 1 tahun. Banyak perayaan yang tidak terhitung jumlahnya. Mulai RT, mulai RW, kantor, musalla, masjid, pribadi. Semuanya mengadakan acara yang meriah. Kenapa? Sebab karena di bulan itu dilahirkan makhluk yang paling barokah, yaitu Nabi Muhammad SAW. Semoga mendapatkan Nabi Muhammad SAW. Jadi Kanjeng Nabi ini lambang berkah, Pak. Nabi Isa saja yang seperti itu mengatakan bahwa kemunculannya beliau itu mendapat berkah dari Nabi Muhammad. Karena beliau ingin memberikan kabar bahwa akan datang Nabi akhir zaman yang bernama Ahmad. Walidalik Rasulullah mengatakan, Ana da'watul Ibrahim wal bisara ahi Isa. Aku adalah doa dari ayahku Ibrahim dan aku adalah kabar gembira yang disampaikan oleh saudaraku Isa. Nabi Ibrahim memang diberikan berkah sama Allah Ta'ala karena akan mengabarkan, memberikan doa akan munculnya Nabi Muhammad. Nabi Isa diberikan barokah karena sebab ingin mengabarkan akan munculnya Nabi akhir zaman, yaitu Nabi kita Muhammad SAW. Jadi begini Bu, kenapa Bib sampai ceramah seperti ini? Supaya sampai paham bahwa barokah itu ada. Memang secara dohir tidak berwujud, tapi secara batin bisa dirasakan. Kalau orang-orang dulu itu dapat berkah. Maksudnya apa? Ada tambahan kebaikan. Di mana ada Nabi Muhammad, tempatnya barokah. Di mana ada Rasulullah, menjadi tempat yang manfaat. Samento Halimah Sa'diyah. Bagaimana Suwaibah? Bagaimana Ummu Aiman? Bagaimana orang-orang dulu yang pernah merawat Nabi Muhammad SAW. Ibu susu Nabi Muhammad SAW. Sampai lihat itu Halimah Sa'diyah. Tidak ada yang kenal Halimah Sa'diyah, tidak ada. Tapi menjadi berkah saat mengambil bayi Nabi Muhammad SAW. Tidak ada Pak. Bayi yang lain tidak sama seperti bayinya Nabi Muhammad SAW. Ummu Aiman mendapatkan berkahnya. Sayyidatus Saffa mendapatkan berkahnya dari Nabi Muhammad SAW. Itu diceritakan ya, ketika Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu lahir. Itu aneh ya, aneh. Karena tidak biasa. Waktu itu Siti Aminah bilang sama Sayyidatus Saffa. Saffa ini perempuan, ibunya Abdurrahman Auf. Jadi ada sahabat namanya sahabat Abdurrahman. Itu punya ibu namanya Saffa. Saffa ini punya keahlian bagian melahirkan anak, bagian bantu persalinan. Maka Sayyidatus Saffa itu teman daripada Siti Aminah, ibunya Nabi Muhammad SAW. Jadi Siti Aminah matur sama Sayyidina Saffa, saya ini merasa aneh. Kenapa? Saya ngandung 9 bulan,
Bayi saya ini aneh. Loh kenapa kok aneh? Saya tidak merasakan apa yang dirasakan oleh perempuan-perempuan itu, saya tidak merasakan. Katanya sakit tengah, kemah gringking, kemah mual, kemah ngidam. Itu saya tidak merasakan. Bahkan Siti Aminah itu ketika kemasukan bayi Nabi Muhammad, itu sehat. Lebih sehat daripada sebelum mengandung. Lebih soge daripada sebelum mengandung. Bermain. Biasanya kan omong bebinean, kan mengandung, kan sakit tengah, gimana? Kemah gringking, kemah soko bengkak, kemah cetak migrain, macam-macam nih kan. Mana nanti ngambul lakinya suruh gosok badannya, wong wedok iki. Kadang-kadang jolo dipijit sikile jari kram. Wis lanange kasto mari megawe mecet ae compok iki. Mari pecet dikit nyonya mencurung-mencurung bermad iki. Ada songot lecak kebe iki tak bisa. Aneka bebini umum maman ngandung arasa kaso kebe kak. Tapi Siti Aminah tidak merasakan. Lam tahuduni suwana itu apa yang diambil oleh para wanita itu tidak dirasakan oleh Siti Aminah. Lalu bilang sama Sayyidatul Safa, saya ini malam ini kayaknya mau melahirkan. Saya ini curiga, kok kayaknya bayi ini mau lahir malam ini. Sebelum lahirnya Nabi Muhammad, rumahnya Kanjeng Nabi, kota Mekah itu normal, tidak ada apa-apa. Tapi saat sudah kubaila fajar, mendekati waktu fajar, tiba-tiba kota Mekah ini bergetar. Getar, Pak. Ini kenapa kok bergetar Habib? Karena akan muncul manusia yang istimewa di hadapan Allah, maka setiap tempat yang diinjak oleh orang soleh, maka akan yahtas, bergetar. Sampai tahu, kalau para ulama itu datang ke majelis kita, para orang-orang soleh masuk ke tempat kita, itu tempatnya getar, cuma kita tidak merasa. Yang merasakan itu hanya orang-orang khusus. Kenapa, Beb? Karena tempatnya senang diinjak oleh mereka. Begitu pula tempat, kalau itu digunakan untuk maksiat, tempatnya juga sedih. Karena susah ketika digunakan untuk nanti bersaksi di hadapan Allah, karena tempatnya pernah dilakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Matur paring selamat wa taala engking. Bergetar, lalu keluar. Siti Aminah mengatakan, coba Safa dilihat. Ternyata subhanallah, umumnya wanita kalau melahirkan itu ada pembukaan, keluar darah, pecah ketuban dan macam-macam. Tidak ada air ketuban, tidak ada darah, tidak ada bau. Tiba-tiba langsung keluar bayinya ketika akan dipegang oleh Sayyidatul Safa, lepas dari tangan Sayyidatul Safa, ternyata bayinya terlahirkan dalam keadaan sujud. Allahumma sholli ala Muhammad. Kalau bayi langsung sujud itu udah ono. Ya cuma bayinya Nabi Muhammad SAW. Langsung sujud, bayangno sampean. Setelah sujud, ketika kaget itu lihat bayi sujud, dipegang, ternyata bayinya dibalik, dalam keadaan tangannya mengangkat seperti ini. Tangannya ngangkat, maka bayi ngangkat cara mereka. Diperhatikan matanya sudah menggunakan celak. Pusarnya sudah putus, bucil mereka sudah bagus. Etengku kemaluan saporana sudah tersunat. Badannya bersih, tidak ada lengket, tidak ada bekas air ketuban, wangi, mengeluarkan cahaya yang luar biasa. Ini hanya terjadi untuk bayinya Nabi Muhammad SAW. Sayyidatul Safa ketika megang bayi tadi itu ternyata keluar cahaya yang hebat. Kalian tahu Sayyidatul Safa mengatakan, aku mampu melihat kusuru Rum. Bahkan negara-negara yang jauh aku mampu lihat. Jauh kak. Roma, Persia ini kak jauh. Kalian tahu kalau Sirogiri kau buruk terus ke atas. Dapat ambil lagi. Tapi tembus-tembus nih kayak gini. Tak tahu dapat kemana kak jauh. Bisa melihat kejadian itu semua. Bahkan beliau mengatakan, saya bisa melihat leher-leher unta yang ada di pasarnya. Allah. Terak mencorong, kata guru kami Sayyidi Habib Umar. Itu bukan karena menyinari yang jauh, bukan. Tapi yang jauh menjadi mendekat karena ada Nabi Muhammad SAW. Karena Nurul Habib itu juga ribul bait. Cahaya Rasulullah itu mendekatkan yang jauh. Jadi ketika Sayyidatul Safa megang, bahkan Siti Aminah terkejut ketika bayinya keluar. Lihat ke atas, ternyata langitnya turun ada di rumahnya Siti Aminah. Bahkan beliau bisa menghitung jumlah bintang-bintang yang ada di langitnya Siti Aminah radhiyallahu ta'ala anha warḍaha. Dilihat dengan keajaibannya. Kenapa? Sebab karena yang dipegang, yang muncul di rumah itu makhluk yang paling dinantikan, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkah. Hatta rumahnya Siti Aminah berkah. Lokasinya berkah. Tempatnya menjadi berkah. Kenapa? Sebab karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mana orang ketapang lahir sujud? Tak ada, beda. Man beda semator abdina lahir sujud, beb tak percaya kau lagi. Mau sobuna lopo terus bermain ki. Sobu kadang tak sholat. Pas ngomong kau lo lahir sujud, beb ada lecek tak percaya kau lah. Sobuna tak sholat. Kadang-kadang offset. Kiming kibu.
Nah apa boleh mari kerja bakti lempo kebi tak bisa lah iki. Kau lo sakit tengah beb tak bojeng bebane pas ngomong laki sujud tak parjaja kau lo. Tak bisa ini kan untuk Nabi Muhammad. Halimatus Sa'diyah itu bawa bayinya Nabi Muhammad, kendaraan nih keceng-keceng. Kurus-kurus ketika bawa Nabi Muhammad, sapi yang lemah, kambing yang lemah, unta yang lemah, kuat. Subhanallah, air susunya ngelucur luar biasa. Sampai tahu sampai tetangga-tetangganya Halimatus Sa'diyah itu heran. Iki apa kok iso kayak gini iki? Ada apa ini? Keajaiban apa ini? Dikasih makan apa kamu? Apa sapinya, untanya, kambingnya, kok sehat-sehat? Dikasih makan apa? Apa kata Halimatus Sa'diyah? Enggak pernah saya ngarit setelah saya kemasukan bayi ini. Tak pernah ngarek. Berma, di embi tak ngarek, berma. Di unta tak ngarek, tapi bisa sehat? Tak bisa. Itu hanya bayinya Nabi Muhammad SAW. Itu Halimatus Sa'diyah kalau pagi bawa bawa bayinya, itu semua kambing-kambing, unta-unta setiap pagi seakan-akan sujud depan Nabi Muhammad. Setelah ketemu lihat mukanya Nabi Muhammad, kambingnya langsung mengeluarkan air susu terus. Apa sebab nengku terak mencorongan Nabi Muhammad SAW? Lalu bagaimana kalau sampai lihat langsung mukanya Nabi Muhammad SAW? Apa tak terak mencorong hati? Langsung ini kambingnya, untanya menjadi sehat sejak ada bayi Nabi Muhammad SAW. Barokah Pak. Tidak ada najis dari Nabi Muhammad. Semuanya suci, kotorannya suci, keringatnya harum, badannya berkah. Kenapa? Karena memang Allah pilih makhluk ini makhluk yang paling barokah. Kenapa? Karena hatinya bersentuhan dengan zat yang maha mulia, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma salli ala Muhammad. Mencari asam bunga sareng Kanjeng Nabi Muhammad. Thank you. Maka itu ayo melalui majlis ini barokah. Sampai diceritakan Sayyidina Ummul Aiman itu, diceritakan Ummul Aiman ini termasuk pengawal Nabi Muhammad. Orang yang mengawal Nabi Muhammad SAW. Itu diceritakan Ummul Aiman itu termasuk orang yang mendampingi Nabi Muhammad saat ibunya Nabi Muhammad wafat. Ketika Nabi Muhammad umur 6 tahun dibawa ke kota Madinah Munawwarah untuk nyambangi keluarganya, familinya, ayahnya, yaitu Sayyidina Abdullah. Ketika perjalanan pulang 3 orang, Nabi Muhammad, Ummu Aiman, sama Siti Aminah. Ketika di perjalanan pulang, ternyata Siti Aminah wafat, lalu Nabi Muhammad pulang dengan 1 orang, yaitu Ummu Aiman. Ummu Aiman ini memang mendampingi Nabi Muhammad dari kecil. Abdi dalam, mulai dari kecil sudah didampingi oleh Ummu Aiman. Itu diceritakan Nabi Muhammad SAW, pernah 1 hari beliau tuh kencing. Kencing, Kanjeng Nabi itu kencing. Ketika Nabi Muhammad kencing, waktu itu kencingnya Nabi Muhammad ditaruh di satu tempat, ditaruh di pojok rumah. Karena takut, itu takut artinya nanti takut kemana-mana, ditaruh di sana. Ketika Rasulullah keluar, Ummu Aiman masuk rumah, ngelak. Karena Arab mereka panas. Nyari-nyari aing tak nemu. Di pojokan beda aing, tempat di botol. Oh ini kasaing ki. Akhirnya sema, teguk, aing mereka teguk kak. Teguk cara nika. Pas eseom, room. Ingat punya misik. Nek aing apa macam room mah? Akhirnya diminum. Aing nek kayak nom sampai habis. Sudah habis. Kata Ummu Aiman, saya ngelak setelah minum itu saya tidak pernah ngehaus. Tidak pernah haus. Setelah minum itu ngelak saya hilang dan berhari-hari saya tidak pernah haus. Masuk Nabi Muhammad SAW. Tanya Rasulullah, itu kamu kelihatan air di sana? Kenapa Rasulullah? Mana air itu di sana? Minta maaf Rasul, sudah saya minum, itu airnya antum ya? Allah, itu kencing saya, kata Nabi Muhammad. Itu kencing saya. Kata Ummu Aiman, sudah saya minum Rasul bermah. Kita apa barokah? Ini kan. Coba kemen ambian, ada pasti lagi. Tak masuk, tak melong, kuan tak melong. Oh ini barokah nih kabib, mari amolot, ada pasti ngepin ya bisa. Nah, boleh mari ngenom apa? Boh, manu beb tak najis beb, tak ada najis Pak Nabi Muhammad nih, barokah. Nabi Muhammad nih pernah bekam, iki ngalocor nih, darah nih ngalocor. Sahabat sareng Kanjeng Nabi, matur ka sahabat, taruh di tempat yang aman. Iki, nah sahabat pakon, ada depan keluar langsung edeer. Sampai sahabat ini ketanya sama Nabi Muhammad, mana darahnya? Sudah saya amankan Rasulullah. Ditaruh mana? Aman pokoknya. Enggak ditaruh mana? Pokoknya aman. Bukan di langit dan bukan di bumi. Kemana kayak gini? Lokasi apa ini? Akhirnya Rasulullah paham. Wah, dimakan sama kamu ya. Apa kata sahabat tadi?
Qal na'am ya Rasulullah. Sudah saya makan habis, Nabi, sudah masuk di perut saya. Apa kata Nabi Muhammad? Kalau begitu, tubuh kamu tidak akan tersentuh neraka Allah. Kenapa sebab? Karena dalam darah kamu sudah bercampur dengan darahku, kata Nabi Muhammad SAW. Air wuduknya Nabi Muhammad jadi rebutan. Obukna kanjeng Nabi jadi rebutan. Keringat kanjeng Nabi menjadi parfumnya para sahabat. Tidak ada bagian manapun dari Nabi Muhammad kecuali suci dan barokah. Kenapa sebab? Karena beliau adalah orang yang paling diperhatikan oleh Allah. Fa innaka bi'ayunina, Muhammad kamu di mata saya. Di mana Nabi Muhammad berada selalu dalam pantauan Allah, dalam pandangan Allah. Bahkan kanjeng Nabi sudah sampai kepada tempat tertinggi yang tidak mungkin sampai selama-lamanya ujung dunia mampu mencapai tempat itu. Saat Isra wal Mi'raj hanya Nabi Muhammad yang bertemu dengan Tuhan kita Allah. Tak ada kak wali kamaboi. Nabi siapapun tidak akan mampu mencapai magam yang pernah disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Kalau Nabi Musa saja disuruh melepas sandal, Allah mengatakan ihla'na alaik fa innaka bil wadil muqaddasi tuwa. Lepas sandal kamu Musa, kamu berada di tempat yang suci. Tempat suci kak, bukit Tunisia, gunung. Sekarang sampean bisa berangkat ke sana. Itu bukit, sama Allah Ta'ala suruh lepas sandalnya. Ini tempat suci. Bagaimana Nabi Muhammad Isra wal Mi'raj sampai di tempat tertinggi, sampai ketemu Allah, jelas barokah, jelas tempat yang paling suci, sehingga datanglah Nabi Muhammad ke alam semesta ini hanya untuk memberikan berkah kepada kita. Semakin kita mengenal Nabi Muhammad, semakin kita mencintai durian Nabi Muhammad, semakin kita menghormat ulama Nabi Muhammad SAW, semakin kita menghargai perjuangan Nabi Muhammad, maka akan turun barokah demi barokah demi barokah, sehingga akan menjadi tambahan kebaikan dalam diri kita. Dan itulah harapan dari Nabi Muhammad SAW. Allahumma salli ala Muhammad. Paham iki? Mata kompak paham iki? Bukan kanjeng Nabi kan wong sobung beb cana sapa. Kanjeng Nabi tak sobung, enggak pekun beda. Syariatnya masih ada, cucunya masih ada, ulamanya masih ada, ajarannya masih ada. Maka orang yang mengajarkan ajaran syariat Nabi Muhammad, mencintai durian Nabi Muhammad, lebur kepada Quran, sekadima Quran neka wahyuna Allah saya paringkan Nabi Muhammad, yang pernah mampir di hati Nabi Muhammad, lalu cinta dengan durian Nabi Muhammad karena ada darah Nabi Muhammad, cinta kepada ulama karena mereka meneruskan perjuangan Nabi Muhammad, cinta kepada syariat, menjalankan ajaran Allah Ta'ala yang telah disampaikan Nabi Muhammad, maka hakikatnya dia telah mendekatkan diri kepada Nabi Muhammad. Maka yang mendekatkan diri kepada Nabi Muhammad akan dijadikan barokah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qaumun kiramun sajaya haitsuma jalasu yabqa ala atharihim atirah. Mereka lah para ulama, dimanapun mereka duduk dan dimanapun mereka berada, mereka selalu tempat yang mereka duduki akan tercium bau harum keberkahan karena mereka menyambung kepada Nabi Muhammad SAW. Maka ngereng iki tak ceng-lanceng pidato melalui majelis ini, ayo kita mendekatkan Nabi Muhammad. Iki si tak salat, si pon salat ngereng berjamaah, si berbau haram ditinggalkan, sehingga betul-betul kita akan berkah. Kalau sudah berkah beb, anaknya barokah, keluarganya barokah, masyarakatnya barokah. Apa sebab? Karena kita mendekatkan kepada makhluk yang paling barokah, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wali-wali beb, barokah beb, barokah. Wali itu tidak barokah pak, menjadi barokah karena dekat sama Nabi Muhammad. Artinya menbeda orang yang ngaku wali tapi tak lebur ke syariat kanjeng Nabi. Napa boleh lebur kepada hal-hal yang haram? Aneka tak barokah, karena barokah adalah mendekat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diceritakan sebelum saya selesai. Diceritakan ada satu Ada satu orang soleh di kota Sewun, ya, di kota Sewun, satu orang soleh. Bada orang Sewun neka sambat sakit tabu. Kapan? Kika Habib Alwi. Pas mator neka orang yang sakit tabu neka mator, Habib, saya kena penyakit komplikasi. Saya sudah ke barat ke timur cari obat tidak sembuh. Apa kata si Habib tadi? Lah terus kamu mau apa? Mana Habib tangannya Habib dipegang, disentuhkan di perutnya. Ketika disentuhkan di perutnya sembuh. Penyakitnya hilang, sakitnya hilang semua. Heran terus loh, kok bisa sembuh saya Habib? Udah tahu saya. Loh, tangannya antum nih ada apanya? Oh, enggak ada apa-apanya ya, pekun biasa, tangan biasa. Enggak Beb, cerita Beb, apa ini penyebabnya? Kok bisa sakit tabuk, komplikasi, macam-macam nih kak elang kebi. Apa jangan saya Habib nih kak? Oh iya, tadi saya habis sholat duha, saya kesirap. Saya mimpi Nabi Muhammad SAW. Ketika saya mimpi Nabi Muhammad,
Di mimpi saya salaman sama Rasulullah. Bekas tangannya Nabi Muhammad masih bekas di tangan saya. Lalu saya ke pasar, pakon sarang nyonya belanja. Depa ke pasar, nah nekuk tangan abdina. Tangan nih baru berapa menit yang lalu bersentuhan sama Nabi Muhammad. Sehingga keberkahannya masuk ke perut sampean. Karena tangan ini bersentuhan dengan makhluk yang paling suci. Yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Apa bisa mimpi Nabi Muhammad? Ya kebisaan, Pak. Bukan kok bisa, sangat bisa. Begitu monggo yuk melalui majlis ini kita mendekat kepada makhluk yang paling barokah. Kalau sudah barokah, semuanya akan ziyadal khair. Bertambah kebaikan. Punya anak barokah, anaknya akan tambah tua, tambah soleh. Itu namanya anak barokah. Punya rezeki barokah, tambah kaya, tambah loman. Itu namanya barokah. Sampai punya umur barokah, tambah tua, tambah soleh, tambah takut bi Allah Ta'ala. Kemudian sampai punya masyarakat barokah, semakin dewasa masyarakatnya, semakin baik. Kesemuanya itu tidak bisa kita dapatkan. Kecuali kita mendekatkan diri kepada makhluk yang paling barokah, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabb, semoga berkah majlis indah kita dimaafkan oleh Ta'ala. Semoga hajat kita dikabulkan oleh Ta'ala. Semoga berkah tempat ini ya, semoga diberikan barokah oleh Ta'ala. Semoga kita pulang dari tempat ini mendapatkan barokah dari Nabi Muhammad SAW. Semoga hujan rahmat yang Allah turunkan di tempat ini basah. Badan saya sama jenengan sekarang ini sudah basah. Pulang sampai rumah kita tularkan kepada masyarakat kita, keluarga kita, keberkahan dari Nabi Muhammad SAW. Dan sadarkan, ya Rabb, sadarkan hati kami supaya untuk mengikuti Nabi Muhammad SAW. Dan kita mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala, semoga berkah majlis ini segala niatan, hajatan kita disampaikan oleh Ta'ala. Semoga masyarakat kita dijadikan masyarakat yang bersatu oleh Allah Ta'ala. Semoga Allah buka hati kita untuk saling cinta dan husnudon satu dengan lainnya. Dan pada puncaknya apabila tiba saatnya kita wafat, semoga Allah panggil umur kita dalam keadaan husnul khatimah bi khairin wal afiyah. Dan semoga berkah majlis ini kita berubah menjadi orang yang mendekat kepada Nabi Muhammad, mendekat kepada Rasulullah SAW. Dengan kita Allah berikan kita cinta kepada duriyahnya, cinta kepada ulamanya, cinta kepada syariatnya, cinta kepada sunnahnya. Dan pada puncaknya semoga cinta ini diakui oleh Nabi Muhammad. Dan sampai saat kita wafat kita bertemu dengan Nabi Muhammad SAW, dikubur dengan Nabi Muhammad, di barzah dengan Nabi Muhammad, di surga tertinggi dengan Nabi Muhammad SAW. Amin ya Rabbal Alamin. Walakum ya salihah al-Fatihah. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, farij 'alal muslimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, farij 'alal muslimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, farij 'alal muslimin. Walakum salihah al-Fatihah. Kurang lebih nanti nanya sapara hadamini wala faminkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.